Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan di Musola Nurul Islam RW 08 ini, kita membaca Al-Quran bersama-sama namun secara bergantian. Dan sistem tadarusnya pun adalah sistem baca simak. Jadi yang satu membaca sementara yang lainnya menyimak. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan Tadarus Ramadan di Musola Nurul Islam RW 08 ini? Cukup dua saja, yaitu bunda-bunda menyiapkan niat dan juga membawa semangatnya untuk dapat mengikuti kegiatan Tadarus di Musola RW 08. Urutan pada kegiatan Tadarus Ramadan di Musola Nurul Islam RW 08 ini yaitu pertama, Ummahat Kahfi ataupun ibu-ibu yang hadir untuk melaksanakan tadarus di musola kami, mereka mengisi registrasi absensi dan PJ yang bertugas nanti akan membantu pada saat registrasi termasuk pada saat nanti pengarahan dan pembagian jus. Jadi kami persiapkan papan jus 1 sampai dengan jus 30. Kemudian nanti PJ akan mengatur untuk masing-masing papan jus akan diisi terlebih dahulu dengan 4 sampai dengan 5 orang. Dan masing-masing papan jus insya Allah ada orang yang terrekomendasi untuk dapat menyimak dengan baik, yang dapat membetulkan apabila diperlukan, misalkan dari guru mengaji, kemudian dari murabiah, ataupun dari PJ Kahfi sendiri. Kemudian sebelum dimulai dibuka oleh PJ yang bertugas dengan menyapa jamaah, menanyakan kabar, dan membaca suratul Fatihah sebelum tadarus dimulai. Setelah tadarus selesai, maka masing-masing kelompok juz mengembalikan papan juz ke PJ yang bertugas. Kemudian membacakan doa khatmul Quran bersama-sama, dilanjut dengan pembacaan doa penutup yang dipimpin oleh PJ ataupun murabiah yang pada saat itu hadir di kegiatan Tadarus Musola Nurul Islam. Dilanjutkan kembali yaitu pembacaan doa penutup majelis dan selesai untuk kegiatan Tadarus di Musola Nurul Islam. Kesan pesannya pada kegiatan Tadarus di Musola Nurul Islam RW 08 ini, Masya Allah, Alhamdulillah dari mulai Ramadan hari pertama sampai dengan saat ini kita kholas. Artinya dari juz 1 sampai dengan juz 30 lengkap semua, khatam semua. Kemudian di sini untuk pesannya semoga para jamaah ummahat tetap semangat istiqomah dalam meramaikan rumah Allah, terlebih di bulan yang penuh rahmat ini, bulan Ramadan yang insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Tetap semangat, semangat sehat, semangat beraktivitas, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kita melakukan sholat, selain kita melakukan puasa, selain kita melakukan sedekah, ada amalan yang istimewa di bulan suci Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah jamuan Allah bagi orang-orang yang beriman, jamuan Allah bagi orang-orang yang soleh.
Dan ini adalah bulan yang istimewa yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan di mana Al-Quran turun itu adalah di bulan suci Ramadan. Seperti tertera di dalam Quran surat Al-Baqarah, firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah tidak menghitung banyaknya berapa kali hatamnya Al-Quran yang kita baca, tetapi bagaimana kita senantiasa semangat untuk membaca Al-Quran. Dan ada beberapa keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah Allah akan melipat gandakan pahala ketika kita membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan atau semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, Masya Allah, Allah lipat gandakan satu kebaikan di hari-hari biasa menjadi 10 kebaikan atau lebih. Maka bagaimana kita menyanyiakan waktu kita menyanyiakan diri kita untuk tidak senantiasa membaca Al-Quran. Maka teruslah semangat, teruslah kita menjadi yang terbaik, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah di bulan ini. Karena Allah lipat gandakan pahala yang kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian rahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan pestanya Allah. Pestanya Allah, ibarat kata ini adalah bulan yang istimewa. Pestanya Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Jamuan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Di mana hari-hari biasa satu kebaikan nilainya 1. Tapi di hari-hari ini, di bulan suci Ramadan ini Allah berikan spesial, yaitu kebaikan menjadi 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Nah, jadi alangkah sia-sianya kalau di bulan Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, mari kita bercermin kepada para salafus soleh, kepada para pendahulu kita, bagaimana mereka bisa menghatamkan Al-Quran dalam sehari itu 1 kali khatam, bahkan 2 hari bisa sekali khatam. Nah, mari kita bertanya pada diri kita, sudah berapakah yang sudah kita khatamkan sampai hari ini? Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran ini akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga adalah bahwasanya Al-Quran itu mampu mensucikan jiwa kita. Ada sebuah kisah antara seorang kakek dengan seorang cucu. Percakapan antara seorang cucu dengan kakek ini, Masya Allah, luar biasa. Si cucu ini melihat kakeknya yang rajin membaca Al-Quran terheran-heran. Kenapa si kakek ini semangat untuk membaca Al-Quran, padahal dia tidak tahu artinya. Kemudian dia bertanya kepada kakeknya, wahai kakek, apa sih manfaatnya? Kenapa engkau membaca Al-Quran terus-menerus, padahal engkau tidak tahu artinya? Kemudian kakek yang bijak ini mengajak cucunya ini keluar rumah. Kemudian si kakek ini menyuruh si cucunya ini mengambil ember yang sudah rusak, ya sudah bolong dan sangat kotor, untuk mengambil air ke sungai itu, menggunakan ember itu untuk dituangkan ke ember si kakek itu. Nah, wahai cucuku, silahkan kamu ambil air ke sungai.
Silahkan kamu ambil air ke sungai menggunakan ember yang bolong itu untuk memenuhi ember yang ada di sampingku ini. Kemudian si cucu ini melakukan apa yang dilakukan oleh si kakek ini dengan segala daya, dengan segala tenaga. Dia mengambil air yang ada di sungai untuk mengisi ember yang ada di samping kakek. Setelah sekian lama mencoba, cucu ini merasa sia-sia usahanya. Dan dia mengatakan kepada kakeknya, "Wahai kakek, sia-sia usahaku ini. Karena gak mungkin ember yang ada di samping kakek ini penuh terisi air." Kemudian si kakek ini mengatakan kepada cucunya, "Wahai cucuku, lihatlah ember yang bolong itu. Kamu lihat, ember itu setelah kamu pakai untuk mengisi air ke ember ini, ember itu menjadi bersih. Ember itu bersih luar dan dalam." Sehingga apa yang kita bisa ambil pelajaran dari pertanyaanmu itu? Bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini akan mampu membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Jadi akan menjaga diri kita dari maksiat, dari dosa. Semakin kita sering membaca Al-Quran, maka Allah akan menjaga kita. Masya Allah. Maka semangatlah kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Nah, yang keempat adalah bahwasanya Al-Quran ini yang kita baca akan mendatangkan ketenangan dan rahmatnya Allah SWT. Dalam hidup ini yang kita cari hanya satu, yaitu ketenangan dan kebahagiaan. Ketenangan dan kebahagiaan itu hanya didapatkan ketika orang itu dekat dengan Allah. Dan salah satu menjaga kedekatan kita dengan Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan kita ketenangan. Allah akan berikan kita kebahagiaan. Ketenangan dan kebahagiaan tidak didapatkan oleh orang-orang kaya. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta. Tetapi ketenangan, kebahagiaan, rahmatnya Allah ini hanya bisa didapatkan dengan usaha yang luar biasa ketika kita mau beribadah kepada Allah. Kita tilawah, kita beribadah, kita puasa, kita sedekah, itulah yang akan mendatangkan ketenangan dan pahalanya Allah SWT. Maka di bulan suci Ramadan ini, maka perbanyaklah kita untuk senantiasa tilawah Al-Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran. Itulah beberapa keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Maka di hari-hari yang sebentar lagi tamu ini akan pulang, sebentar lagi tamu ini akan pergi, maka berusahalah untuk memaksimalkan segala daya upaya kita untuk mengisi hari-hari Ramadan ini dengan penuh kebaikan. Mengisi hari-hari Ramadan yang tinggal beberapa hari ini dengan penuh dengan amal soleh. Bagaimana kita bisa mengisi amalan-amalan cerdas di waktu yang terbatas. Amalan-amalan cerdas di waktu yang terbatas, kenapa di waktunya terbatas? Karena hanya 30 hari di bulan suci Ramadan. Mari kita tingkatkan amalan kita, mari kita tingkatkan terus bacaan Quran kita. Dan tidak hanya di bulan suci Ramadan ini. Karena ketika kita terus istiqomah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ataupun di luar Ramadan, maka tadi Allah akan berikan begitu banyak keutamaan yang Masya Allah, Allah akan berikan kepada kita semuanya. Maka teruslah kita semangat. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita simak, Al-Quran yang kita hafalkan, mudah-mudahan ini semuanya akan memberikan pertolongan kita di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.